Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Fani Fauzia, Fadia Andarsa, Gio Fadli Nainggolan, Mardita Korea Ayu Putri, dan Nurul Fauzia. Materi kelompok kami yaitu mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi 1 faktor eksternal, 2 faktor internal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. 2. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. 3. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Kemudian ada faktor internal yang pertama yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol ini juga berdampak terhadap ideologi negara sebagaimana terlihat dalam gambar berikut. Contoh tantangan faktor eksternal. Yang pertama, tantangan globalisasi. Tantangan yang dihadapi negara dalam konteks aktualisasi nilai-nilai ideologi adalah berkembangnya paham-paham dari luar yang tidak sesuai dan selaras dengan ideologi Pancasila. Dengan tantangan tersebut, Pancasila sebagai ideologi negara akan semakin terkikis eksistensinya di dalam lingkungan masyarakat. Contoh tantangan faktor internal, keanekaragaman budaya dan etnis di Indonesia, serta perbedaan hukum adat yang berlaku dengan ideologi Pancasila. Kurangnya pemahaman masyarakat akan Pancasila sebagai ideologi negara, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap hal tersebut. Upaya yang dapat dilakukan agar ideologi negara Indonesia tetap pada marwahnya yaitu 1. Menjadikan Pancasila sebagai the living ideologi atau ideologi yang hidup di dalam masyarakat dan menjadikan Pancasila sebagai the working ideologi dengan mengakui kebenarannya dimengerti, dipahami, dan dihayati serta dipraktikkan dalam kehidupan. 2. Menolak dan tidak terpengaruh dengan ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi negara. 3. Mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.